mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata, mempersembahkan kisah ke-16 dengan judul Taubatnya Pembunuh 100 Nyawa. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita masuk kisah yang ke-16. Kisah ini sangat bagus sekali untuk kita ikuti ya. Oleh karena itu kalian dengarkan dengan baik. Anak-anakku sekalian, dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang ya. Coba bayangkan, banyak sekali kan? Ia ingin bertobat. Maka ia mencari seorang yang berilmu agama untuk ditanyai. Dan ia ditunjukkan kepada seorang rohib. Rohib itu makna lain ahli ibadah ya. Maka ia mendatanginya. Kemudian ia bertanya kepada sang rohib tadi, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada taubat bagiku?" Anak-anakku sekalian, maka dijawab oleh rohib, "Tidak," katanya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika mendengar jawaban tidak, maka dengan serta-merta tanpa pikir panjang, sang rohib akhirnya dibunuh sekalian hingga genap menjadi berapa? 100 orang. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian ia mencari lagi orang yang berilmu agama. Maka ia ditunjukkan kembali kepada seorang yang alim ya. Maka persis seperti yang dikatakan oleh sang rohib, dia bertanya kepada sang alim, "Aku telah membunuh 100 orang. Apakah ada tobat bagiku?" Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan yang sangat saya cintai, bagaimana jawab si alim? Ternyata jawab si alim beda dengan jawab sang rohib. Si alim menjawab, "Ya, ada. Dan siapakah yang dapat menghalanginya untuk bertobat? Pergilah engkau ke suatu dusun itu. Sesungguhnya di sana banyak manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Janganlah engkau kembali ke tempat asalmu, karena tempatmu adalah tempat yang jelek." Nah, anak-anakku sekalian, subhanallah ya, jawabnya sang alim tadi. Maka tidak dibunuh ya. Karena apa? Karena dikatakan masih ada pintu taubat. Nah, setelah itu maka pergilah si pembunuh tadi ya, yang ingin bertobat. Namun di tengah perjalanan sang pembunuh tadi, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata meninggal ya, atau mati. Maka terjadi perselisihan di kalangan para malaikat, yakni malaikat rahmat dengan malaikat azab. Dan berkata malaikat rahmat, "Ia telah berjalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya." Nah, dikatakan oleh malaikat azab ya, berkata malaikat azab ya, "Sesungguhnya ia belum berbuat kebaikan sama sekali." Nah, jadi terjadi apa? Adu argumentasi istilahnya ya. Maka didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat yang berbentuk manusia ya, yakni dijadikan sebagai hakim terhadap kedua malaikat tersebut, yakni malaikat rahmat dan malaikatul azab. Malaikat tersebut berkata, yakni malaikat siapa ini? Malaikat yang dijadikan hakim tadi, "Hendaknya kalian ukur jarak antara dua tempat, baik yang dia tinggalkan maupun yang dia tuju. Maka mana tempat yang lebih dekat? Golongkan ia kepada orang-orang yang ada di sana." Nah,
anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut ya, dan didapati sang pembunuh tadi ternyata lebih dekat dengan dusun orang-orang yang baik atau dusun yang mau dituju ya. Maka diambillah ruh si pembunuh tadi oleh malaikat rahmat. Alhamdulillah ya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi telah diampuni dosa-dosanya sang pembunuh yang telah membunuh berapa? 100 orang. Sumber hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nomor 3283 dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala nomor 2766.